penggerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Heti Taurinasari, SPD, calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Padang Lawas Utara, Sumatera Utara, Unit Kerja SMP Negeri 3 Halongonan Timur. Pada kesempatan ini, saya akan melakukan supervisi akademik terhadap rekan sejawat saya, Ibu Sri Siswanti. Silakan Bu diperkenalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Siswanti SPD dari SMP Negeri 3 Halongonan Timur, bidang studi PKN pada Kabupaten Padang Lawas Utara, Sumatera Utara. Maaf Bu, ini saya mengambil waktu Ibu sebentar. Ini Boleh. di waktu istirahat ya Bu. Terima kasih atas waktu yang sudah Ibu berikan pada supervisi akademik yang sudah saya sampaikan pada Ibu kemarin. Terima kasih sudah bersedia untuk saya supervisi. Kemudian ada 3 tahapan dalam supervisi akademik. Yang pertama adalah pra observasi, kemudian observasi, dan yang ketiga adalah pasca observasi. Pada pertemuan kita kali ini Bu, kita akan melakukan sedikit bincang-bincang persiapan Ibu dalam membuat pembelajaran di kelas. Mungkin saya boleh diberikan informasi apa saja mungkin nanti akan Ibu lakukan, apa saja rencana, strategi, dan sebagainya. Jadi tujuan dari supervisi ini Bu, bagaimana kita menggali potensi dari rekan yang kita supervisi untuk memperbaiki pembelajaran di kelas kedepannya gitu. Oke. Nah, jadi yang pertama Bu, yang ingin saya tanyakan, tujuan pembelajaran yang akan Ibu sampaikan pada pembelajaran kali ini apa ya Bu? Baik Bu, tujuan pembelajaran yang ingin saya sampaikan di kelas yaitu memproyeksikan semangat dan komitmen Sumpah Pemuda bagi bangsa dan negara Indonesia. Itu Bu tujuan kami. Jadi ini tujuannya hanya satu ya Bu? Iya. Tentang Sumpah Pemuda tadi. Oke, ini kalau boleh tahu saya ini bagaimana pembelajaran Ibu sebelumnya di kelas, kemudian kira-kira apa sih pengembangan yang akan Ibu lakukan pada pembelajaran yang akan kita buat supervisi di kelas ini? Baik Ibu, sebelumnya saya melakukan cara metode ceramah Bu untuk memberikan pengajaran kepada siswa. Ya. Namun dari hasil ulangan harian siswa tersebut ternyata masih kurang banyak atau belum mencapai KKM Bu. Berarti masih jauh dari harapan ya Bu, ya? Iya, begitulah Bu. Kalau begitu mungkin ada yang perlu diperbaiki ya kan Bu? Dari nilai murid Ibu itu, Ibu bisa nggak membayangkan apa sih penyebabnya nilai KKM itu tidak tercapai itu? Yang jelas ya Bu, ya mungkin tadi termasuklah diantaranya itu karena metode ceramah tadi Bu. Iya. Makanya saya berusaha untuk membuat satu metode atau strategi pembelajaran yang lebih baik ke depannya supaya siswa itu lebih bersemangat dalam belajar Bu. Misalnya ya Bu, saya mencoba untuk memberikan alternatif atau pilihan kepada siswa. Siswa diajak untuk memberikan alasan dia kenapa tidak tercapainya atau tidak dapatnya pelajaran saya berikan. Mungkin dengan olah pikir yang lebih bagus, saya ajak mereka itu dengan di luar kelas misalnya Bu, atau memberikan masukan-masukan lain, atau memberikan tugas yang relevan dengan pelajaran saya Bu. Artinya ini bagaimana upaya yang Ibu lakukan nanti untuk meningkatkan pemahaman murid ya Bu ya? Iya, itulah Bu. Kita lanjutkan ya Bu. Iya Bu. Ini kemudian ya dari pembelajaran yang sudah Ibu jelaskan tadi, kira-kira apa yang harus Ibu kembangkan untuk meningkatkan pemahaman siswa tadi? Nah, berhubung dari cara belajarnya tadi hanya dengan metode ceramah, mungkin saya juga tarik diri, berarti saya itu berpikir untuk menggunakan penerapan dengan cara menggunakan media dan pembelajaran yang berdiferensiasi Bu. Itu rencana saya ke depannya. Berarti dengan strategi baru ya Bu? Iya, itu Bu. Pembelajaran diferensiasi mungkin anak-anak juga masih belum tahu, jadi mungkin karena dengan itu bisa membangkitkan motivasi Gairah belajar, atau motivasi belajar menjadi siswa. lebih menyenangkan di Iya, dalam Bu. kelas. Iya benar.
kalau kita membuat pembelajaran diferensiasi, rencana apa kira-kira yang akan Ibu lakukan di dalam kelas? Baik Bu, untuk ini saya buat 3 langkah, 3 rencana Bu, untuk memberikan apa ya Bu, gairah baru bagi siswa. Yang pertama saya menggunakan sistem PowerPoint Bu. Ya. Kemudian LKPD, dan selanjutnya saya itu membuat kelompok siswa ataupun diskusi kelompok kepada mereka. Mungkin dengan cara demikian mereka itu akan lebih bergairah dan semangat belajarnya Bu, jangan monoton seperti sekarang ini. Berarti dia sudah ini ya untuk memenuhi kebutuhan belajar murid itu. Iya. Bagaimana yang mereka inginkan? Mungkin mereka lebih suka aktif ya. Iya. Makanya kita buat dalam bentuk diskusi. Kemudian untuk menjalankan rencana pembelajaran diferensiasi ini Bu, apakah Ibu itu melibatkan seseorang mungkin rekan sejawat atau siapa saja gitu? Ya, untuk ini Bu, langkah saya ke depannya supaya refleksinya itu lebih baik lagi, saya berusaha untuk membuat media-media lebih bagus lagi, cara belajar yang lebih baik lagi, atau bisa juga saling sharing dengan teman-teman lainnya yang hasilnya itu bisa membuat kita lebih baik mengajar di kelas. Ya, berarti ini ya bagaimana memperbaiki pembelajaran, Iya. membuat metode-metode yang baru gitu ya Bu ya. Iya. Jadi kapan kita ini Bu mau observasinya di kelas? Nah, sesuai dengan jadwal yang telah kita sepakati Bu ya, yang kita musyawarahkan bahwasanya itu bisa kita laksanakan pada hari Jumat Bu, les pertama Hari di kelas Jumat. 8. Di kelas 8 ya Bu. Iya. Semoga nanti pada saat kita observasi kita diberikan kesehatan, Amin. kelancaran, kemudian tidak ada halangan ya Bu ya. Insya Allah. Terima kasih atas waktu yang Ibu sediakan untuk saya hari ini. Mudah-mudahan di hari observasi nanti kita melihat apa sih, bagaimana sih perubahan-perubahan yang terjadi di dalam kelas dalam pembelajaran Ibu. Iya Bu, iya. Baik, demikianlah hasil dari pra-observasi kami. Mudah-mudahan dengan proses coaching pada hari ini akan melihat bagaimana peningkatan pemahaman pembelajaran siswa di dalam kelas di saat observasi nanti. Kami ucapkan terima kasih. Salam dari kami SMP Negeri 3 Halongonan Timur, Kabupaten Padang Lawas Utara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya? Masih semangat? Oke. Sebelum kita mulai pelajaran, marilah seperti biasanya pimpin temanmu untuk berdoa. Silakan. Sebelum kita belajar berdoa menurut agama masing-masing. Doa dimulai. Baik, ada yang tidak hadir hari ini? Hadir? Iya. Alhamdulillah. Kemarin sudah kita bahas mengenai daripada Sumpah Pemuda tahun 1928 yang dikaitkan dalam Kebinekaan Tunggal Ika. Masih ingat? Nah, sekarang Ibu mau tanya. Jelaskan pengertian dari masing-masing, boleh berbeda tapi maknanya sama. Nanti dari kertas yang saya bagikan ini, tulisan kamu harus jelas supaya kita bisa ngambil kesimpulan ya Nak ya. Nggak usah harus melihat buku. Silakan cepatnya Nak. Tulis di kertas tadi. Silakan yang udah siap. Yang laki-laki ayo ke depan. Plastik juga boleh. Tidak terlalu padat, plastik juga boleh.
Berasal dari orang yang teguh, pemberani tanggung jawab. Tepuk tangan jawabannya bagus. Saya nggak ingat, saya tak tahu siapa yang menjawab itu. Yang pasti kelas dari ini. Bagus. Kemudian ada yang mengatakan pemuda adalah pelajar yang harapan kedepannya itu merupakan cita-cita seluruh warga negara. Boleh mengarah seperti itu. Ada lagi di sini, pemuda adalah orang yang harus kerja keras untuk negara Indonesia. Oke, sekarang untuk mengambil inti dari beberapa jawaban tersebut, mungkin termasuk jawaban kamu yang Ibu tadi sampaikan, buat kelompok masing-masing nanti ditentukan ya, satu kelompok dan seterusnya. Satu kelas ini menjadi 4 kelompok. Kelompok 1, tentukan kesimpulan dari pemuda tersebut. Kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Semuanya sama tugasnya. Nanti akan saya minta kembali hasil dari kesimpulan tersebut. Jangan. Sudah? Kamu pindah ke belakang. Dari belakang. Itu dia ya. Oke. Ini merupakan kelompok 1. Dari orang. Kamu Sandika. Kelompok 2. Sepia masuk nama lo tadi. Aku. Anda masuk kelompok. Pembahasan kita submaterinya adalah makna Sumpah Pemuda. Sebelum sampai ke makna Sumpah Pemuda, pernahkah kalian menghafal atau mengucapkan Sumpah Pemuda? Mana? Ada berapa sumpahnya, Nak? Ada 3. Yang pertama, tanah air. 1, tanah air Indonesia. 2, kami Republik Indonesia. 3, kami Republik Indonesia. Atau generasi muda harapan bangsa di era globalisasi sekarang ini. Semangat. Yang dikatakan semangat itu apa? Kemampuan untuk berbuat yang lebih keras, lebih baik, lebih berambisi untuk mencapai cita-cita. Itu dia. Kemudian, arti penting Sumpah Pemuda bagi perjuangan bangsa Indonesia. Hukumnya, apalagi Nak? Lanjut. Terus. Tidak boleh saling membeda-bedakan asal-usul dari mana. Tidak boleh membedakan agamamu itu dengan kawan lainnya itu seperti apa. Kita semuanya adalah satu. Semangat harus tegakkan, harus kita tumbuhkan. Kalau yang selama ini kita itu masih saling mencemooh, merendahkan kawan yang lain, mengejek, tolong ditiadakan lagi. Bisa? Kemudian di sini setelah tadi arti perjuangannya itu, sekarang semangat dan komitmennya. Dari yang saya sampaikan itu bisa kamu buat ya, tujuan pembelajarannya memproyeksikan semangat dan komitmen pemuda bagi bangsa dan negara Indonesia. Apa yang menjadi semangat bagi kami sebagai generasi harapan bangsa? Silakan kamu tulis di kertas yang sudah dibagikan. Per kelompok cukup 1 hasil yang mau dipresentasikan. Iya.
Saya tunjuk kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusinya ke depan. Silakan. Kita sana bilangnya dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adapun tujuan kami berdiri di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Nurul akan membacakan hasil diskusinya. Jadi hasil diskusi kami adalah kita sebagai pelajar adalah pemuda harapan bangsa yang meneruskan cita-cita perjuangan dahulu. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Saya akan menambahkan menjawab pertanyaan ini. Karena mempunyai pahlawan yang telah mengorbankan nyawanya demi Indonesia, kita sebagai pelajar harus mencontohnya. Bagus. Kembali. Dari hasil diskusi kita itu tinggalkanlah hal-hal yang tidak baik selama ini, ya. Yang tidak baik itu harus tinggalkan jauh. Jangan sampai itu menjadi darah daging bagi kita, agar kita kelak menjadi orang sukses, orang yang punya cita-cita tinggi dan bisa mengharumkan nama bangsa dan negara. Oke, untuk selanjutnya ada Untuk membuang sampah di tempat yang telah disediakan. Jika umurnya sudah lebih dari 30 tahun, apa masih bisa disebut pemuda, Bu? Oke, kita tadi berbicara tentang pemuda yang dikaitkan dengan Bhinneka Bhinneka Tunggal Ika. Bu, jika umurnya sudah lebih dari 30 tahun, apakah masih bisa dikatakan sebagai seorang pemuda? Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009, yang dikatakan pemuda dari faktor usia adalah 16 sampai 30 tahun. Itu kan undang-undang. Ternyata dari undang-undang tersebut ada lagi tidak nampak penjelasannya. Mungkin dari kebiasaan sehari-hari. Pemuda itu setiap warga negara Indonesia yang memiliki semangat, yang berkeinginan untuk lebih baik lagi, walaupun usianya lebih dari 30 tahun, dikatakan dia pemuda dan masih memiliki semangat pemuda. Itu pemuda Indonesia semua. Ini warga negara Indonesia yang masuk ke dalam masa pertumbuhan atau laki-laki. Ini laki-laki. Ternyata pada lagu Bangun Pemuda-Pemudi itu bukan hanya laki-laki yang diprioritaskan, tapi seluruh generasi muda laki-laki dan perempuan yang usianya sekitar 16 atau 30 tahun. Lagu ini merupakan penyemangat bagi kita semua, kamu semua nak. Semangat ya nak, semangat. Pemudi pemuda 1, 2, 3 ya. Bangun pemudi pemuda Indonesia. Oke, terima kasih. Apa ataupun bagaimana perasaan kamu setelah menyanyikan lagu Bangun Pemudi Pemuda tadi? Senang. Terus selain senang? Semangat. Nah, itu yang penting semangatnya nih. Senang, semangat, dan ada niat ke depannya untuk menjadi orang yang lebih baik. Oke, selanjutnya ini aja dulu. Arti penting Sumpah Pemuda bagi perjuangan Indonesia. Kan masih berjuang, nak? Masih berjuang untuk meraih cita-cita. Belajar apa lagi?
Berjuang untuk? Masa jalan. Iya, itulah tadi membuang sampah pada tempatnya. Yang lain, bagus jawabannya. Apa lagi nak? Seandainya gini, ibu kasih gambaran cinta tanah air itu termasuk seandainya suatu saat kamu diberi kesempatan untuk apa ya, studi tour atau jalan-jalan ke tempat-tempat panorama yang indah, kamu itu mencoret-coret dinding bangunan, kemudian mengkotori lingkungan di mana kamu itu tadi tempat berwisata, apakah termasuk cerminan contoh cinta tanah air? Tidak. Termasuk tidak mengkotori atau tidak membuang sampah sembarangan dan menjaga lingkungan dimanapun kita berada. Oke, sekarang kesimpulan. Ya, yang pertama, yang dikatakan pemuda berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 adalah setiap warga negara Indonesia laki-laki yang berusia antara 16 sampai 40 tahun. Kemudian yang kedua, setiap warga negara yang punya keinginan untuk merubah ke yang lebih baik lagi, yang keinginan tersebut bisa diwujudkan dengan cara belajar keras dan bekerja keras serta mematuhi semua peraturan yang berlaku. Itu termasuk contoh dari pemuda harapan bangsa. Saya rasa sudah demikian. Mudah-mudahan kedepannya kamu menjadi pemuda harapan bangsa Indonesia yang tidak lepas dari menghargai pendapat orang lain, sayang kepada sesama, dan hormat kepada orang tua, serta memprioritaskan akidah agama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tangan buka semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Heti Taurina Sari, calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Padang Lawas Utara, Sumatera Utara. Di sini saya akan melakukan coaching supervisi akademik bagian ketiga, yaitu pasca observasi terhadap rekan sejawat saya, Ibu Sri Siswanti SPD, guru mata pelajaran PKN. Baik, Ibu, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, Bu. Ya, mudah-mudahan kita tetap ini ya Bu, semangat. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan Bu, seperti kemarin saya sampaikan, kita punya 3 tahapan dalam coaching supervisi akademik. Yang pertama adalah pra-observasi, sudah kita lalui di tanggal 22 kemarin. Kemudian tanggal 26 kita sudah observasi di dalam kelas. Dan ini adalah penentuan bagaimana sih sebenarnya perasaan ibu atau bagaimana nanti hasilnya, apa yang harus kita lakukan. Di sini kita kupas lagi bagaimana ininya ya. Dari yang saya lihat Bu, observasi kita kemarin, kan saya lihat di situ pada saat pra-observasi, Ibu bilang dari pembelajaran sebelumnya metodenya seperti ini gitu ya. Setelah kita membuat RPP yang berdiferensiasi kemudian terintegrasi pada PSE atau KSE, saya lihat sudah ada perubahan di dalam kelas. Tapi ini saya mau tahu juga dari Ibu sendiri, bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan pembelajaran di dalam kelas dengan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dan terintegrasi PSE. Bagaimana menurut Ibu? Baik Ibu, setelah kita lakukan kemarin observasi dan sebagainya, saya sebagai guru mata pelajaran merasa sangat senang sekali Bu. Ternyata dengan pembelajaran yang Ibu sampaikan tersebut menjadi motivasi bagi saya sebagai guru guru bidang studi yang selama ini hal tersebut belum saya terapkan. Ternyata masukan dari Ibu merupakan motivasi yang sangat besar bagi saya. Saya sangat senang sekali Bu. Wah, berarti saya berhasil ya Bu ya. Iya, alhamdulillah berhasil Ibu. Tapi kita lihat ya Bu, proses dari pembelajaran mulai dari awal inti kemudian sampai dengan penutup itu kan alurnya ada ya kan Bu. Kemudian dari RPP yang Ibu buat, kalau saya lihat sih sebenarnya terlaksana semua. Tapi apakah menurut Ibu ada yang perlu diperbaiki dari RPP itu atau dengan pelaksanaannya? Nah ini Bu, kendalanya ketika saya membuat RPP memang
strukturnya itu bagus, itu kekurangan saya, Bu. Inilah perlu pembelajaran saya ke depannya sebagai guru tadi itu masih ada kendalanya dalam hal ketika penyampaian di kelas kepada siswa memang kurang berstruktur. Walaupun semuanya saya sampaikan, mungkin masih banyak kekurangan saya itu dari kesiapan saya menyampaikan di depan anak didik. Gitulah, Bu. Kurang terarah gitu ya. Iya, jadi anak-anak itu walaupun saya sampaikan pembelajaran seperti itu, mereka kurang bisa memahami secara keseluruhan. Oh, dari 3 aspek yang ada di pembelajaran diferensiasi, menurut Ibu yang mana yang belum Ibu terapkan? Sepertinya dalam hal pola pembelajarannya ya, Bu ya. Misalnya saat ini saya kan lebih terfokus kepada pembelajaran masa lalu ya, Bu ya, atau cara-cara dahulu. Ternyata pola belajar yang Ibu sampaikan itu walaupun ada yang belum saya terapkan, salah satunya adalah kurangnya saya memotivasi siswa, kurangnya memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya, kurangnya memberikan apa ya, Bu ya, semacam mengajak siswa untuk berani ke depan, menyampaikan apa yang dia inginkan dalam pembelajaran tersebut. Selama ini saya lebih terfokus kepada diri saya sendiri itu. Gitu ya. Jadi kan saya lihat di awal Ibu buat tentang kesiapan belajar. Anak-anak saya lihat antusias juga. Ada 2 aspek lagi ya kan, Bu. Itu Ibu lihat ada nggak pada siswa itu terlihat motivasi dari minat bakatnya gitu? Ada, Bu? Ada. Saya rasa ada. Tapi seperti minat siswa yang selama ini mungkin terpendam ya, Bu. Nah, kita cobalah dengan yang Ibu sampaikan kemarin, kita coba cara perlahan. Ternyata anak itu rata-rata memiliki minat belajar yang tinggi. Cuman Berarti luar biasa sekali ya, Bu. luar Mungkin biasa. Dampaknya Ibu positif juga sekali. melihat ini ya, ternyata mereka itu harus diberikan kebebasan juga. Iya. Jadi pembelajarannya berpusat pada murid, Murid, iya. enggak semata-mata kita terus yang menjadi pemeran utama di dalam. Iya, nggak monoton dia, Bu. Dan kita juga, Bu, mungkin ya, kita juga bisa mengajak siswa sesuai dengan pembahasan kita itu untuk menyampaikan apa keinginan mereka. Misalnya, ketika mereka itu mengajak, Bu, kita belajar di kelas saja, Bu. Bosan yuk keluar kita, Bu. Iya. Dengan pokok bahasan yang mungkin ada relevan. Misalnya ketika pokok bahasanya ya, Bu ya, tolong menolong. Nah, kita bisa menampilkan contoh di sekitar lingkungan kita itu ketika ada anak yang terjatuh, ditolong teman yang lain itu termasuk salah satu faktor yang mendukung anak itu untuk selalu bisa menampilkannya langsung di halaman atau di tempat kejadiannya gitu, Bu. Berarti mungkin bisa juga memanfaatkan lingkungan sekolah ya, belajar iya, di luar kelas ya, Bu. Iya. Yang selanjutnya, kendala-kendala yang Ibu temukan pada saat mengajar itu apa? Misalnya apakah siswa itu bisa kita kasih soal saja atau dengan variasi apa, jadi terkendala bagaimana tak tersampaikan pembelajarannya gitu. Seketika dalam pembelajaran berdiferensiasi ini, Bu ya, belum semua aspek saya libatkan pada siswa. Memang ternyata ya, Bu, siswa itu ada beberapa siswa itu yang malah mereka itu berkeinginan untuk gurunya merubah. Iya. Nah, gurunya itu diajak untuk merubah hal yang selama ini masih monoton, mereka malah mengajak, Bu. Jadi timbul keinginan kita itu, siswa ini malah lebih pintar ternyata sekarang ini, lebih kreatif dibandingkan kita guru-guru yang dahulu mengajarnya gitu, Bu. Oke. Jadi, Bu, menurut Ibu solusi apa yang harus Ibu lakukan pada pembelajaran selanjutnya agar pemahaman siswa itu dalam belajar PKN menjadi lebih meningkat, atau mungkin cara belajarnya itu menjadi lebih menyenangkan? Solusi apa yang akan Ibu rancang, atau mungkin di RPP berikutnya apa sih trik yang baru yang mungkin menjadi kejutan bagi siswa di kelas gitu? Oke, Bu, makasih. Kalau untuk siswa, Bu ya, lebih terfokus kepada siswa itu diajak untuk praktek langsung, berdiskusi, kemudian simulasi. Karena kalau pola pembelajaran semacam ini, saya pribadi selalu menggunakan masih tanya jawab, Bu. Cara belajar saya masih kebanyakan tanya jawab. Jadi cuma satu arah.
Oh, gitu. dua arah sama mereka, cuman kurang ada variasinya. Nah, mereka mengajak kita ataupun malah menyuruh guru itu loh, Bu, maunya kita Iya. seperti ini. Jadi kasih leluasa untuk siswa menciptakan pola yang baru. Iya. Tidak ada salahnya kan, Bu, guru belajar dengan Iya, siswa. benar-benar luar biasa sekali rencananya ya Bu. Saya ini sebenarnya jadi penasaran, bagaimana sih nanti perubahan ke depannya? Ini kan kita baru sekali observasi, berarti saya nanti pengen lagi melihat setelah Ibu buat perubahan di RPP yang mungkin pertemuan berikutnya. Nanti saya mau juga lah Bu, Ibu ajak ke dalam kelas untuk Bu, ikut boleh. observasi kembali. Apakah memang ada perubahan atau mungkin semakin menarik? Saya kan di sini Bu bukan mau sok-sok pintar gitu, tapi kan kita sesama guru harus saling memotivasi dan ya namanya kita supervisi, bukan berarti saya lebih pintar dari Ibu, tapi saya ingin menggali potensi Ibu bagaimana caranya biar pembelajaran di dalam kelas kita menjadi lebih baik dan OSN di tingkat kabupaten ya kan Bu. Nanti mungkin kita akan menemukan anak-anak yang lain yang memiliki prestasi. Saya rasa demikian saja Bu. Ini terima kasih sekali Bu atas kesempatan yang diberikan. Kemudian mudah-mudahan apapun yang kita lakukan ini adalah untuk perbaikan ke depan. Semoga kita juga menjadi guru yang lebih tangguh lagi, yang mau berusaha untuk lebih berinovasi dan lebih meningkatkan kreatif agar siswa kita tidak membosankan di dalam kelas. Kita harus memberikan kebebasan pada siswa menjadi pembelajaran yang berpusat pada murid. Kita tidak perlu repot sendiri ya kan Bu, kita melibatkan mereka, harus komunikasinya dua arah, bukan kita sendiri. Dan waktunya ya saya apresiasi usaha yang Ibu lakukan walaupun sudah guru senior, sangat-sangat bagus untuk merubah pembelajaran di dalam kelas. Jadi itu saja Bu. Demikianlah hasil dari kegiatan coaching pra observasi pasca observasi di SMP Negeri 3 Halongan Timur terhadap rekan sejawat saya Ibu Sri Siswanti SPD. Sekali lagi terima kasih ya Bu. Terima kasih sama-sama Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.